Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Sedamelia, kita jalan bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, kita masuk ke rangkaian informasi utama pemirsa. Pasca kecelakaan maut remblong yang merenggut nyawa 3 pengendara sepeda motor, Polres Batu bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Batu akan memasang portal untuk menghalau kendaraan berat yang melintas jalur Klemuk Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pasca terjadinya kecelakaan maut truk bermuatan sapi yang mengalami remblong dan menabrak pengendara lain menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, Polres Batu dan Dishub akan memasang portal di ujung jalur Klemuk, tepatnya pintu masuk dari arah Pujon. Pihaknya juga bakal melakukan pembahasan untuk menekan angka kecelakaan, terutama di jalur-jalur rawan saat gelaran forum lalu lintas akhir bulan mendatang. Hasilnya forum lalu lintas intinya bakal ada sanksi tegas jika sampai ada kendaraan yang nekat. Saya perlu sampaikan pertama telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terlibat kendaraan ada 1 roda 6, kemudian 1 roda 4 dan 4 roda 2. Kemudian kejadian itu pukul 16.30. Diperkirakan atau dugaan awal sesuai dengan keterangan dari masyarakat ada di sini remblong. Jadi memang beberapa kejadian karena ini jalannya juga menurun. Menurut keterangan dari masyarakat terlihat sebelum terjadinya kecelakaan itu kendaraan itu oleng ya, tidak bisa dikendalikan yang bersangkutan sehingga menabrak titik tabrak pertama itu dengan kendaraan roda 4, kemudian ngambil arah jalan yang kanan, lajur kanan, kemudian menabrak 4 kendaraan yang di depannya. Upaya yang kita laksanakan
diamankan. Yang pertama memang di bagian atas itu ujung kelumuk itu sudah ada rambu yang pertama bahwa kendaraan besar itu tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah ada portal ditempatkan, itu sudah ada sejak kita sudah sejak lama ya. Namun memang beberapa kali kendaraan-kendaraan besar ini melintasi, tujuannya mungkin untuk menghindari jaraknya lebih dekat di sini untuk mengarah ke Bandung. Kapolres menghimbau agar kendaraan berat khususnya roda 6 tidak melintasi jalur Kelumuk agar terhindar dari kecelakaan maut. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di jalur Kelumuk Songgoriti, Kelurahan Sanggokerto, Kota Batu, memakan 8 korban, 3 diantaranya meninggal dunia, 2 kritis dan 3 luka-luka. Sementara akibat kecelakaan tersebut, 3 unit sepeda motor truk mengalami rusak parah nyaris tak berbentuk. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Polsek Blimbing, Polresta Malang Kota kembali berhasil mengungkap tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Setelah pekan lalu berhasil meringkus sindikat curanmor, pekan ini giliran pelaku pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di medsos berhasil dibekuk. Polsek Blimbing Polresta Malang Kota kembali berhasil mengungkap tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Setelah pekan lalu berhasil meringkus sindikator curanmor, pekan ini giliran pelaku pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial berhasil dibekuk. Kapolsek Blimbing Kompol Danang Yudanto SE dalam konferensi pers menyampaikan bahwa korban yang berinisial L menerima ancaman dari pelaku dengan menggunakan sebilah pisau dapur saat berusaha mengambil handphone milik korban setelah sebelumnya memasuki kos-kosan korban dengan cara melompat pagar. Dalam aksinya pelaku melakukan kejahatan, di lokasi kejadian tempat tinggal pelaku masih berada dalam satu wilayah. Saat itu korban yang tinggal di sebuah kos-kosan di Kelurahan Bunul Rejo sedang beristirahat dan tiba-tiba ia didatangi seorang pria yang memberi ancaman lalu merampas handphone miliknya. Korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blimbing pada Senin 8 Mei 2023 dengan menjelaskan kronologi beserta ciri-ciri pelaku. Saat korban membuat laporan kepada polisi, menjelaskan ciri-ciri dari pelaku. Keduanya tidak ada hubungan, namun korban mengenali pelaku karena pelaku tersebut sering tampak di sekitar lokasi kejadian. Tak membutuhkan waktu lama, Polsek Blimbing berhasil meringkus pelaku berinisial Y 34 tahun di rumahnya di Jalan Memberamo, Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing. Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa. Pada kasus yang dilakukan kali ini, pelaku terjerat pasal 365 KUHP dan atau pasal 368 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Di Minggu sekitar pukul 2 malam, pelaku awalnya memasuki kos-kosan di Jalan Warinoi Bunul dengan cara memasuki pagar dengan cara memanjat dari sela-sela pagar. Setelah dia masuk, kemudian dia melihat-lihat ternyata di lantai 1 kamar sudah tertutup, kemudian dia naik ke lantai 2 setelah sebelumnya melewati dapur. Nah, di dapur itu dia menemukan pisau dapur yang kemudian dia ambil. Setelah mengambil pisau, dia melihat di lantai 2 ada kamar milik korban yang sedikit terbuka karena korban waktu itu baru saja selesai untuk melaksanakan pembersihan badan atau mandi. Nah, setelah itu pelaku masuk, kemudian mengatakan membawa pisau dengan mengatakan kepada korban, diam kamu, kalau nggak diam besok kamu tak bunuh, dengan mengacungkan pisau kepada korban. Nah, dengan ancaman itu korban merasa terancam dan merasa takut. Akhirnya pelaku bisa menguasai 1 buah handphone milik korban dan kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Kita bisa mengamankan pelaku dengan inisial R di Jalan Memberamo. Jadi pelaku kita amankan berikut dengan kita cocokkan dengan keterangan korban. Ternyata korban juga masih mengenali identitas dari pelaku. Pada saat kita amankan juga alhamdulillah HP dari korban yang menjadi hasil kejahatan ada di kamar pelaku dalam penguasaan pelaku.
Pelaku sendiri adalah residivis, dulu tahun 2017 pernah diamankan juga oleh kami terkait pasal pencurian dengan pemberatan, waktu itu vonis 1 tahun. Untuk pelaku sendiri sekarang dijerat dengan pasal 365 KUHP dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Ya tentunya sempat menghilangkan jejak karena dari hasil pengusahaan kami sehari-hari pelaku juga sering melintas di lokasi kos-kosan korban. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di AgroNews. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas, sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di AgroNews. Ya pemirsa, DPRD Kota Batu memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022 tentang aset milik pemerintah daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna bersama dengan PJ Wali Kota dan DPRD Kota Batu. Salah satu yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kota Batu terhadap LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022 yaitu terkait dengan aset milik pemerintah daerah. Hal ini juga disampaikan dalam rapat paripurna bersama dengan PJ Wali Kota dan DPRD Kota Batu. Terkait dengan aset milik pemerintah daerah, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menjelaskan bahwa selama ini aset milik pemerintah Kota Batu tidak terdata dengan baik. Oleh karena itu pihaknya mempertanyakan mana saja yang menjadi aset milik Pemkot Batu. Diperlukan data pasti terkait dengan aset milik pemerintah Kota Batu. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kota Batu juga menyatakan bahwa perlu adanya tim yang mendata aset milik pemerintah daerah sesuai dengan kenyataan dan regulasi yang ada.
Asmadi menambahkan bahwa Kota Batu sendiri sebenarnya memiliki banyak aset, tetapi yang terjadi saat ini hanya sedikit, di mana menurut pandangan DPRD Kota Batu, hanya sekitar 60% aset yang masuk dalam pendataan milik pemerintah Kota Batu. Selama ini aset pemerintah Kota Batu ini kan juga tidak terdata dengan baik ya. Maka dari itu kita kadang tanya, di aset Batu diai, kayak sering umpet gitu loh, kayak lihat itu. Yang ini bener nggak? Katakan si tempat A misalkan, oh itu masih Pak, masih ditelusuri, masih kayak gitu kan juga gak enak. Makanya kita mencari data pasti, lalu ini ada tim yang mendata aset ini dengan sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, benar-benar kita data kayak gitu. Seperti itu. Soalnya Batu ini kan, kalau kita melihat asetnya banyak katanya, tapi yang masuk kan terdata cuma sedikit lah. Ini kan kita, kalau dari pandangan DPR berapa persen Pak yang sudah terdata? Kalau banyaknya aset yang ya kurang lebih 60. Masih 60% yang sudah terdaftar. Iya, kurang lebih seperti itulah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan. Ya, pemirsa, dan rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu dengan dihadiri oleh PJ Wali Kota, anggota DPRD, dan juga jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu dengan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penyampaian 2 Raperda Kota Batu. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu dan jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap penyampaian 2 Raperda Kota Batu. Adapun 2 Raperda yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batu sebelumnya, yaitu Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Perda tentang penyelenggaraan kearsipan, di mana 2 Raperda tersebut disampaikan pada paripurna sebelumnya. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa adanya pembentukan 2 Raperda tersebut diperlukan dikarenakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pemerintah harus menyesuaikan. Hal ini dilakukan karena banyak nomenklatur yang telah berubah, salah satu contohnya yaitu perubahan di pajak daerah, yang terdahulu berjumlah 24 menjadi 16 atau 18 saja. Oleh karena itu banyak perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan. Nantinya setelah dilakukan penyesuaian, maka pada saat perda ini berlaku, oleh pemerintah Kota Batu akan menyesuaikan yang terjadi di lapangan. Terdapat peningkatan PA di Kota Batu. Dari hasil penyesuaian tersebut akan dilihat mana saja yang dapat ditingkatkan dan mana saja yang masih rendah dan perlu peningkatan. Jadi contohnya ada berapa jenis pajak daerah, itu yang dulunya 24 itu menjadi 18 atau 16 gitu ya. Jadi ada perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan. Setelah disesuaikan itu, baru nanti pada saatnya perda ini akan berlaku, maka kita akan menyesuaikan juga di lapangan terhadap peningkatan berapa PAT. Kan ada juga berapa retribusi atau pajak yang hilang, tapi dimasukkan di pajak yang lain. Nah, nanti disesuaikan itu, baru kita lihat potensinya. Mana saja yang bisa ditingkatkan, mana saja yang masih rendah, kita tingkatkan, yang sudah tinggi, kita tingkatkan lagi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemerintah Kota Batu bersama BPJS menggelar forum komunikasi antar pemangku kepentingan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews pemirsa. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong terwujudnya jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga serta memajukan sektor kesehatan di Kota Batu, pemerintah bersama BPJS Kesehatan Kota Batu menggelar rapat koordinasi yang dikemas dalam forum komunikasi para pemangku kepentingan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Forum tersebut berlangsung di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani. Teman-teman BPJS itu nominalnya yang diberikan. Pemerintah Kota Batu bersama BPJS Kesehatan Kota Batu gelar agenda forum komunikasi para pemangku kepentingan BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong terwujudnya jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga serta memajukan sektor kesehatan di Kota Batu. Forum yang berlangsung di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani ini turut dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah Kota Batu. Adapun sejumlah poin yang dibahas dalam forum ini, diantaranya yaitu terkait iuran penerima bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari pemerintah daerah. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Batu, Era Widayati, menjelaskan bahwa jika terdapat penerima bantuan tersebut yang pindah domisili keluar daerah, akan dilakukan verifikasi data bahkan dinonaktifkan, sehingga tidak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Dan diharapkan ke depannya data penerima bantuan jaminan kesehatan di Kota Batu bisa tepat sasaran, di mana hingga saat ini penerima bantuan iuran JKN di Kota Batu mencapai 82.000 orang. Sebenarnya kalau mau fasilitasnya di luar Kota Batu itu bisa. Cuman kalau pembahasan yang siang hari ini adalah peserta tersebut adalah masyarakat yang penerima bantuan iuran Pemda Kota Batu. Nah, iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah Kota Batu. Nah, ketika yang bersangkutan itu ternyata pindah domisili keluar daerah, itu karena apa? Apakah memang sudah pindah domisili ke sana atau hanya misalkan mahasiswa yang kuliah di tempat tersebut. Nah, ini yang nanti akan dipilah. Kalau memang yang bersangkutan itu posisinya sudah pindah keluar kota, nah datanya ini akan dilakukan verifikasi validasi data, kemudian akan dinonaktifkan, tidak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah Kota Batu. Kalau dari Pemda yang dibayarkan iurannya ada 82.000 sampai dengan bulan Mei ini. Secara detail nanti ada datanya ya, 82.000 sekian gitu. Masyarakat ditanggung iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kota Batu.
Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewangi dalam hal ini menekankan kepada perangkat daerah maupun dinas terkait untuk berkewajiban dan bertanggung jawab bersama-sama demi memastikan layanan kesehatan di Kota Batu melalui BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terlebih dukungan terhadap BPJS Kesehatan ini sangat diharapkan bagi pemangku kepentingan sehingga akan mendapatkan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Kota Batu. Selain itu juga diharapkan adanya edukasi maupun sosialisasi lebih lanjut di masing-masing desa terkait tata cara pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV, melaporkan. Sementara itu, untuk menunjukkan dominasi kaum milenial putra daerah asli Batu, DPC Partai Gerindra Kota Batu menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batu. Dari hasil verifikasi berkas, masing-masing bacalek KPU menyatakan keseluruhan berkas dinyatakan lengkap dan bisa diterima. Dominasi kaum milenial putra daerah asli Batu, DPC Partai Gerindra Kota Batu serahkan berkas persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Dari hasil verifikasi berkas masing-masing bacalek, KPU menyatakan keseluruhan berkasnya dinyatakan lengkap dan bisa diterima. Heli Suyanto, Ketua DPC Gerindra Kota Batu menegaskan, dari 30 bakal calon yang diusung merupakan putra daerah potensial yang nantinya jika terpilih akan berjuang untuk kemajuan Kota Batu yang notabene berbasis pertanian dan pariwisata. Sesuai persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan, DPC Gerindra juga sudah memenuhi. Dalam putaran orkestrasi politik ini, DPC Gerindra mentargetkan dapat meraih kemenangan dengan minimal 2 bacalek di masing-masing dapil. Insya Allah kita akan terus berjalan dengan karena ini kan instruksi dari DPP terus waktunya memang sengaja disamakan. Ini kan kemarin waktunya berubah-ubah. Jadi hari ini kita dapat perintah dari DPD Jawa Timur untuk pelaksanaan pendaftaran serentak Jawa Timur. Bendera tidak boleh dibuat seperti itu ya. Baik, kita pernah silaturahmi PKB, insya Allah nanti kita kunjungan balasan dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV, melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami di Agronews. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan.
Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama dengan kami di Agro News. LPPL Agropolitan Televisi kembali menerima kunjungan studi siswa-siswi dari SMK PGRI 3 Randu Dongkal, Pemalang. Bertempat di studio ATV, kunjungan studi dari para murid SMK PGRI 3 Randu Dongkal yang berasal dari Jalan Ki Hajar Dewantara Randu Dongkal, Pemalang ini diterima langsung oleh seluruh kru ATV. Pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dua, itu menjalankan Guru pembina rombongan studi kunjungan industri dari SMK PGRI 3 Randu Dongkal, Pemalang, jurusan multimedia dan teknik komputer dan jaringan, Harnoto menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan studi ke ATV pada Selasa 16 Mei 2023 kemarin, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan pembelajaran siswa-siswinya. Para siswa-siswi yang berjumlah 40 siswa sangatlah berantusias mengikuti kunjungan ini, mengingat bisa melihat langsung proses demi proses alur pertelevisian dan notabene-nya teori tersebut sudah diberikan oleh para gurunya. Tak hanya itu, para siswa-siswi selain diajak berkeliling ruangan di tiap ruangan per divisi pada LPPL ATV, siswa-siswi juga bebas bertanya sekaligus menanyakan solusi mengenai kendala yang dialami apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan dalam proses produksi, bahkan sampai bisa tayang sempurna dan bisa disebut layak tayang, sehingga wawasan para siswa-siswi bertambah. Harnoto juga berharap nantinya dari kunjungan studi ke LPPL ATV, para siswa mendapatkan ilmu selain materi dan praktek sekolah, tetapi dengan kunjungan ini dapat melihat langsung praktek di dunia kerja, khususnya dalam dunia hiburan dan pertelevisian. Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 2023 penari memeriahkan gebyar seni budaya Tari Bapang Malangan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam Gelegar Budaya, sekaligus untuk melestarikan budaya yang menjadi ikon Kabupaten Malang. Dalam rangka semarakan Hari Pendidikan Nasional, Persatuan Guru Republik Indonesia menggelar gebyar seni budaya Tari Bapang Topeng Malangan pada Rabu 17 Mei 2023. Gelegar budaya yang diikuti 2023 penari diharapkan bisa menjadi ajang untuk mengenalkan sekaligus melestarikan tari yang sudah menjadi ciri khas Kabupaten Malang. Gebyar seni budaya dalam meriahkan Hari Pendidikan Nasional diawali dengan kirap yang diikuti seluruh penari dari Karangduren, berakhir di lapangan Pakisaji Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwaji menjelaskan gebyar seni budaya Tari Bapang Malangan merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional dan diikuti ribuan penari yang berasal dari pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Pakisaji. Serta seluruh jajaran Formil Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, beserta para siswa-siswi tingkat SD SMP melaksanakan gebyar Tari Bapang. Ini rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Kemudian harapannya bahwa Tari Bapang ini kan, Tari Bapang Malangan kan bisa menginspirasi karena tokoh tari topeng yang sangat gagah, yang tentunya ini memadukan dua kerajaan yang ada di Malang, ini menyemangati sehingga mampu menginspirasi kepada para siswa-siswinya untuk terus semangat, untuk terus bermotivasi dan harapannya bisa mewujudkan pelajar Pancasila yang ada di Kecamatan Pakisaji. Sementara tokoh masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan gebyar seni Tari Bapang Malangan dan diharapkan bisa ditularkan di daerah lain karena banyak kesenian yang menjadi kearifan lokal banyak yang belum mengenal. Di Kecamatan Pakisaji ini kan tari topeng ya, kesenian topeng ini yang di Kedung Monggo, Desa Karangpadan, Kecamatan Pakisaji ini yang di Pak Andoyo, Pak Suroso. Harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya kegiatan seperti ini bisa berlangsung terus menerus, artinya rutin pengenalan budaya baik itu
lain atau kearifan budaya yang lain, kearifan lokal budaya yang lain ini yang bisa dikembangkan terus ke generasi. Setuju nggak nih masuk dalam muatan lokal dari pelajaran SD SMP SMA? Harapan kita seperti itu, harapan kita bahwa kearifan lokal ini bisa masuk pada muatan lokal di sekolah-sekolah, baik itu mulai di tingkat SD, SMP maupun SMA. Tokoh masyarakat menambahkan kegiatan ini diharapkan bisa berlangsung terus-menerus, baik dari topeng maupun tari yang lainnya, sekaligus bisa menjadi pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari Kamis 18 Mei 2023 untuk Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Teramelia, terima kasih dan sampai jumpa.